warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Siang. terhormat Pak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik dan juga seluruh teman-teman yang mengambil mata kuliah Komunikasi Politik. Hari ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai komunikasi politik dengan spesifik topik komunikasi politik verbal dan nonverbal. Baik, sebelum masuk ke materi utama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Astri Zianiari selaku pemateri, ada Ahmad Bilal Indra Syahputro selaku pemateri, ada Handifa selaku pemateri, kemudian ada saya sendiri, Intan Rahmania selaku moderator, ada Kesli Arlevin selaku pemateri, Lingling Mutiara Renggani selaku pemateri, Natalia Nia Meisa Gloria selaku notulen, dan Cecilia Amelia selaku pemateri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Kesli. Kepada Saudari Kesli, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi politik. Nah, untuk pengertian komunikasi politik sendiri merupakan salah satu elemen penting dalam proses komunikasi politik. Pada dasarnya, pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mencapai kesamaan, makna atau pemahaman. Untuk jenis-jenis pesan dapat berupa verbal maupun nonverbal. Seperti halnya pesan dalam jenis komunikasi lainnya, komunikasi ini juga memiliki ciri khas yang jelas, membedakannya dari bentuk komunikasi lain. Komunikasi politik merujuk pada interaksi yang menyangkut pesan-pesan terkait politik serta individu-individu yang terlibat di dalamnya, atau yang berkaitan dengan penguasaan, administrasi, serta kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, komunikasi politik dapat juga dilihat sebagai dialog antara pihak yang memerintah dan pihak yang dipimpin. Di dalam konteks komunikasi politik, pesan memiliki peranan yang sangat vital dan tidak bisa dianggap sepele. Pesan merupakan materi yang menentukan cara pandang publik terhadap proses komunikasi tersebut. Pentingnya tingkat pesan berakibat pada berbagai bentuk penyampaian yang dirancang sedemikian rupa, sesuai dengan tujuan serta dampak yang ingin dicapai. Pesan adalah isi dari media yang merinci ide, emosi, harapan, dan tujuan yang dirancang oleh pengirim informasi atau komunikator. Dengan kata lain, setiap interaksi komunikasi memuat unsur pesan komunikasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kesli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bilal. Kepada Saudara Bilal, saya persilakan. Em, Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan jenis pesan politik. Baik, mungkin secara singkatnya pesan politik itu adalah suatu isi yang memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi kenyataan seorang komunikator politik. Perencanaan politik dalam jangka waktu tertentu dijelaskan dalam pesan itu. Mungkin dan Dimo tahun 2009 menjelaskan tentang ada berbagai jenis pesan politik yang berbeda. Ada tiga. Yang pertama yaitu ada retorika, iklan politik, dan juga yang ketiga yang kita tahu yaitu propaganda. Mungkin yang pertama retorika itu adalah suatu penggunaan seni berbahasa untuk berkomunikasi secara persuasif dan efektif. Ini juga didefinisikan sebagai bentuk komunikasi dua arah antara individu dalam kelompok dengan publik. Tujuannya yaitu membuat lawan bicara menjadi memiliki persepsi yang sama dengan komunikator. Yang kedua yaitu iklan politik. Secara singkatnya tujuan iklan politik mungkin hampir sama dengan apa namanya yang kita tahu yaitu iklan komersial, yaitu membuat pelanggan ingin membeli atau memilih partai politik yang kita inginkan. Intinya iklan politik ini adalah mendapatkan suara sebanyak mungkin untuk kepentingan suatu partai politik. Dan itu yang terakhir yaitu propaganda. Mungkin propaganda sering kita dengar sebagai suatu jenis politik yang paling ekstrim karena pesan terus-menerus disampaikan demi menciptakan suatu opini publik yang baru dan kuat. Dalam situasi ini, halayak dapat dipengaruhi oleh
berita yang disampaikan oleh komunikator pesan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Bilal atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sisil. Kepada Saudari Sisil, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan pesan politik. Pesan komunikasi sendiri memberikan informasi yang disediakan oleh komunikator. Selain menyampaikan informasi, pesan ini juga memberikan kepada semua orang yang menafsirkannya. Menurut Cassandra Kanggara sendiri, ada dua model untuk menyiapkan pesan, yaitu yang pertama penyusunan pesan yang bersifat informatif, di mana ada space order, penyusunan pesan yang memperhatikan lokasi dan kondisi ruang, seperti internasional, nasional, dan regional. Kemudian ada time order, penyusunan pesan berdasarkan periode atau waktu yang diatur dalam urusan kronologisnya. Kemudian ada deductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju yang lebih spesifik seperti penyusunan GBHN. Kemudian yang terakhir ada inductive order, yaitu penyusunan yang bersifat dimulai dari hal-hal yang khusus hingga lebih umum. Kemudian ada penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan ini biasanya ditujukan untuk mengubah persepsi sikap dan pendapat kepada publik. Oleh karena itu, persiapan berita persuasif memiliki saran yang merujuk pada apa yang diinginkan oleh sumber pesan sehingga menerima respon seperti yang diharapkan. Selanjutnya ada teknik penyusunan pesan politik. Menurut Cassandra Kanggara ada beberapa cara untuk mengungkapkan pesan, yaitu peer apple, di mana cara penyusunan pesan atau penyampaian pesannya dengan menawarkan janji kepada khalayak. Kemudian ada emotion apple, teknik penyusunan pesan yang tidak bergantung dan bukan karena janji, yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi internal bagi khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan ini tanpa mengandalkan janji saja. Kemudian ada humoris apple, di mana teknik penyusunan pesan ini yang dilakukan untuk mencegah penonton bosan atau jenuh yang dilakukan dengan menggunakan humor sendiri. Nah, pesan yang disampaikan dengan humor itu lebih mudah diterima, menarik, dan menyegarkan. Baik, ini penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sisil atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Handifa. Kepada Saudara Handifa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membicarakan pembicaraan politik. Apa itu pembicaraan politik? Pembicaraan memiliki peran yang krusial dalam komunikasi politik yang menunjukkan bahwa pesan perlu disampaikan dan dikemas dengan cermat sebelum disampaikan kepada publik. Pembicara di era digital saat ini, kekuatan pesan menjadi sangat penting bagi komunikator yang ingin memastikan keberhasilan kampanye politik sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, efektivitas pesan tersebut sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun sebuah realitas. Pembicaraan politik dapat dipahami dari beberapa contoh seperti kegiatan simbolik. Apa itu kegiatan simbolik? Kegiatan simbolik adalah yang melibatkan individu yang bersama yang membangun makna dan merespon terhadap simbol-simbol refleksi dan mewakili dalam bentuk kata-kata maupun gambar. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa merupakan sebuah sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi lambang-lambang yang signifikan, tanda-tanda yang memiliki makna dan dipahami bersama oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu semiotika. Apa itu semiotika? Semiotika adalah pesan-pesan yang dihasilkan oleh peserta komunikasi yang hadir dan beragam dalam bentuk melahirkan berbagai makna, struktur, serta dampak. Yang terakhir yaitu permita. Permita atau penggunaan pembicara politik yang pertama yaitu menginspirasi masa dialog yang bertujuan untuk mencapai tujuan material. Yang kedua itu kekuatan sosial dialog politik yang bertujuan untuk meningkatkan status. Yang ketiga yaitu ekspresi pribadi, dialog politik sesuai dengan sarana untuk mengekspresikan identitas. Yang terakhir yaitu identitas. Yang terakhir yaitu evolusi atau bahasa politik yang mencerminkan perubahan dalam makna
berpikir politik serta memengaruhi persepsi terhadap pilihan politik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Handifa atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lingling. Kepada Saudari Lingling, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada selaku moderator pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Pesan verbal, simbol atau pesan, kata berisi semua jenis simbol yang menggunakan satu atau lebih kata. Bahasa dapat dianggap sebagai kode verbal, dikutip di Mulyana tahun 2010, dan menurut Larry L. Barker, Mulyana 2010, bahasa ini memiliki 3 fitur utama. Yang pertama yaitu deskripsi. Nah, deskripsi ini memberi nama atau label untuk mengidentifikasi objek atau tindakan. Yang kedua adalah interaksi. Interaksi adalah mengkomunikasikan ide dan emosi yang membangun pemahaman atau memicu reaksi. Yang ketiga adalah transfer informasi, menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, menjaga budaya dan tradisi. Next. Baik, selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Pesan nonverbal mencakup berbagai kategori yang sangat luas, termasuk semua aspek perilaku nonverbal, seperti ekspresi wajah, sikap, intonasi sehat, gerakan, tangan, dan gaun. Singkatnya, pesan-pesan ini mencakup semua bentuk komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata yang kami ucapkan atau kata-kata lain. Ditulis di Tubbs and Moss tahun 1994 dan Sobur tahun 2014, halaman 646. Baik, terima kasih Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Lingling atas penjelasannya. Selanjutnya adalah materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Zia. Kepada Saudari Zia, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, dalam fungsi pesanan verbal terdapat 5 yang dikemukakan oleh yang dikemukakan oleh Mark Knapp. Jadi, yang pertama ada repetisi. Repetisi misalnya seseorang politisi berkata tidak dan menolak sesuatu, tetapi menggelengkan kepalanya. Perilaku ini terkait dengan pikiran dan kebiasaan budaya tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua ada substitusi. Misalnya seorang politisi menunjukkan pengakuan atas penjelasan dengan mengangguk di kepalanya. Yang ketiga ada kontradiksi. Seperti contoh ketika seorang politisi memuji keberhasilan lawan politiknya dengan mengatakan, wow, dia hebat, sangat hebat. Yang keempat ada komplement, yaitu pelengkap berarti memperkaya dan menyelesaikan arti berita lisan. Misalnya seseorang yang menyebabkan kesedihan, penderitaan, atau ketidaknyamanan. Dapat menunjukkan hal ini melalui ekspresi wajah dan gerakan fisik lainnya. Yang kelima ada aksentuasi. Aksentuasi adalah cara untuk menekankan pesan lisan dan meningkatkan dengan gerakan lain. Misalnya, seorang kandidat yang kehilangan pemilihan dapat memanjatkan tangan atau kepalan tangan sebagai ekspresi marah. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Zia atas penjelasannya. Dari kelompok kami mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, notulen kami akan menyampaikan kesimpulan dan beberapa poin penting yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kepada Saudari Natalia, saya persilakan. Ini adalah komunikasi verbal dan nonverbal dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Komunikasi verbal dalam politik melibatkan penggunaan kata-kata untuk politikus menggunakan komunikasi verbal untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat. Komunikasi non-verbal dalam politik melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan untuk menyesuaikan mempengaruhi aktivitas. Politikus menggunakan komunikasi non-verbal untuk visi dan misi mereka, seperti ketika menggunakan. Baik, terima kasih Natalia atas kesimpulan yang telah disampaikan. Sekian materi dari kelompok kami mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 3 izin pamit undur diri.